wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midar. Saya dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 20230501020225. Mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, akuntansi murabahah PSAK 102. Akuntansi murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang dipakai oleh penjual harus mengungkapkan biaya yang diperoleh barang tersebut kepada pembeli. Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Kata Arab yang berarti akuntansi adalah muhasabah atau hisab. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang harga jual dipakai oleh penjual dan pembeli. Secara sederhana, murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati atau dengan jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang berikutnya, akuntansi salam dan salam paralel PSAK 103. Salam adalah akad jual beli di mana pembeli atau nasabah membayar penuh di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Tujuan PSAK 103 yaitu memberikan pedoman akuntansi bagi penjual salam, pembeli salam, lembaga yang melakukan salam paralel. Materi yang ketiga yaitu akuntansi istisna dan istisna paralel PSAK 104. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang atau aset, di mana barang tersebut akan dibuat atau diproduksi berdasarkan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pemesan al-mustasni dan produsen atau pembuat as-sani. Istisna paralel terjadi ketika pembuatan as-sani setelah menerima pesanan dari pemesan pertama membuat akad istisna kedua atau paralel dengan pihak ketiga atau subkontraktor atau produsen lain. Yang berikutnya, akuntansi transaksi ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamwil PSAK 107. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau suatu aset, manfaat, barang atau jasa dari pihak mujir atau penyewa atau lesor kepada mutajir, yaitu penyewa atau leaser, dengan pembayaran ujrah atau sewa yang disepakati. Ijaroh mutahiyah bitamlik atau IMBTE adalah bentuk khusus dari ijaroh di mana pada masa sewa terdapat pemindahan kepemilikan aset dan mujir kepada mustajir. PSAK 107 mengatur yang pertama, perlakuan akuntansi untuk akad ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang kedua, bagaimana entitas melaporkan aset, pendapatan beban, dan pemindahan hak milik. Yang ketiga, mengatur perlakuan akuntansi baik bagi penyewa atau penyedia sewa. Yang materi berikutnya, akuntansi dan zakat, infak, dan sedekah PSAK 109. Pengertian zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk keperluan umum. Materi berikutnya, akuntansi asuransi syariah PSAK 108. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awun antar peserta melalui pengumpulan dana tabaru untuk menanggung risiko tertentu sesuai prinsip syariah. Asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.
Tujuan PSAK 108 yaitu memberikan pedoman akuntansi untuk peserta asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan pengelolaan dana tabaru dan dana investasi peserta. Kemudian materi terakhir yaitu akuntansi sukuk atau PSAK 110. Sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah Islam sebagai bentuk kepemilikan bersama atau suatu aset, proyek atau aktivitas investasi. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. PSAK 110 bertujuan yang pertama itu menyediakan pedoman akuntansi bagi penerbit sukuk, pemegang sukuk, dan pengelola proyek. Yang kedua, meminjam akuntabilitas dan transparansi pelaporan. Yang ketiga, menyesuaikan perlakuan akuntansi dengan akad syariah yang digunakan. Mungkin itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.